Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan NIM C1B021012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan dan Jurnal Pembalik Perusahaan Dagang. Laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan perusahaan dagang hampir sama dengan laporan perusahaan jasa ataupun jenis perusahaan lainnya. Terdapat beberapa jenis laporan keuangan perusahaan dagang, diantaranya laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, serta laporan perubahan modal. Tiap-tiap jenis laporan tersebut mempunyai fungsi serta menyediakan data yang berbeda. Hal tersebut tergantung dari kebutuhan perusahaan dagang tersebut. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan ringkasan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan usahanya dan beban-beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Laporan laba rugi harus dapat menunjukkan pendapatan dan beban di akhir periode akuntansi. Penyajian laporan ini dapat dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk langsung atau single step. Yang kedua adalah bentuk bertahap. Dari kedua bentuk penyajian laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua bentuk laporan tersebut harus memuat beberapa hal, yaitu yang pertama, menuliskan nama perusahaan. Yang kedua, menuliskan jenis laporan. Yang ketiga, menyajikan periode laporan. Yang keempat, menyajikan pendapatan dan beban dimulai dari beban terbesar hingga beban terkecil. Yang kelima, data laporan laba rugi diambil dari kertas kerja. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan modal setelah digunakan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan selama suatu periode akuntansi. Laporan perubahan modal merupakan bentuk laporan keuangan kedua yang disusun setelah penyusunan laporan laba rugi. Proses penyusunan laporan perubahan modal menggunakan data kertas kerja yang terdiri dari akun modal, price, saldo laba atau rugi. Modal diketahui dari kertas kerja, kolom neraca pada sisi kredit. Laba bersih dapat dilihat dari kolom laba rugi sebelah debit. Sementara kerugian dapat dilihat dari kolom laba rugi sebelah kredit. Pengambilan fresh dapat dilihat dari kolom neraca sebelah debit. Neraca adalah daftar yang disusun secara sistematis dalam sebuah siklus akuntansi untuk menggambarkan kondisi harta, utang, modal sebuah perusahaan dalam posisi debit kredit yang seimbang. Dalam penyusunan neraca diperlukan beberapa langkah penyusunan. Yang pertama, menuliskan nama perusahaan. Yang kedua, menuliskan jenis laporan. Yang ketiga, menuliskan waktu pelaporan neraca. Yang keempat, menyajikan aktiva, kewajiban, modal berdasarkan susunan yang diatur sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang disusun sesuai dengan kegiatan utama entitas seperti operasi, investasi, dan pembelanjaan. Laporan tersebut melaporkan arus kas masuk bersih atau keluar kas bersih dari setiap kegiatan usaha untuk semua kegiatan usaha. Terdapat dua bentuk penyajian laporan arus kas. Yang pertama, metode langsung, dan yang kedua adalah metode tidak langsung. Menurut Smith dan Skousen, penyusunan laporan arus kas terdiri dari sumber-sumber data yang meliputi 4 langkah, yaitu menentukan perubahan dalam kas, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, serta menyiapkan suatu laporan arus kas formal. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Akan tetapi, tidak berarti semua jurnal penyesuaian dilakukan penyusunan jurnal pembalik.
Jurnal penyesuaian yang dilakukan penyusunan jurnal pembalik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persekat beban atau beban yang dibayar di muka. Jika saat pembayaran dicatat sebagai beban, apabila saat pembayaran dicatat sebagai harta, maka jurnal pembaliknya tidak ada. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau utang pendapat. Jika saat menerima dicatat sebagai pendapatan, apabila di saat penerimaan dicatat sebagai utang, maka kewajiban jurnal pembalik tidak ada. Yang ketiga, beban yang akan dibayar atau utang beban. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang akan diterima atau piutang pendapatan. Secara praktis, penyusunan jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian dapat dilakukan sebagai berikut. Kita dapat melihatnya pada tabel berikut ini. Nah, itu dia sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.